minta PTPN cabut rencana untuk melakukan perubahan terus perkebunan. Saya berulang-ulang ngomong, judulnya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Kalau PT Perkebunan berarti dia hidup itu dari hasil perkebunan, bukan dari hasil nyewain tanah, gitu loh. Kalau kemudian kerjanya nyewain tanah yang disebut dengan KSO, ganti deh namanya, jangan PTPN dong, PT Sewa Tanah Nasional. Menurut saya tantang Anda semua segera keluar dari sarang Anda bicara kepada publik, minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar, lakukanlah taubat ikuluhi, bahwa langkah-langkah Anda itu sudah merusak negara. Negara kita ini ada kalimat hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Sedang ramai di media sosial ya Bapak Ibu. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi angkat bicara tentang persoalan yang mana pihak PTPN menyewakan tanah, terutama yang sedang viral ini yaitu menyita tanah dari Pondok Pesantren Habib Rizik Syihab ya. Dan di sini pihak Habib Rizik Syihab harusnya bersyukur ya, karena Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sangat baik hati, ngamuk dan menantang pihak PTPN untuk debat ya masalah tentang fungsinya apa sih PTPN, PT Perhutanan Nasional. Harusnya ya PTPN itu hidup dari hasil tanam dan tidak menyewakan tanah dengan seenaknya. Di sini pihak Habib Rizik harusnya bersyukur. Oke, seperti apa pidato Kang Deddy ngamuk kepada pihak PTPN, dan kita lihat ya, baru kali ini Kang Deddy marah seperti ini. Sebelum lanjut videonya ya, terima kasih di like dan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yuk kita simak bersama-sama. Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PTPN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PTPN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PTPN 8 selaku pemilik sah. Yang pertama kan kita tahu bahwa dalam teologinya orang Sunda, orang Jawa, itu gunung itu dihormati karena melahirkan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dia melahirkan air, dari air melahirkan sawah, melahirkan bendungan, melahirkan listrik, melahirkan sistem perikanan, melahirkan tata kelola air jadi Tarum Timur, Tarum Barat kalau Jawa Barat ya. Nah, tentunya sesuatu yang sakral yang memberikan kehidupan yang besar bagi kehidupan masyarakat, kok sekarang mulai dihinakan, kemudian mulai dieksploitasi dengan berbagai kepentingan, dari mulai penambangan, kemudian dirubah peruntukannya menjadi areal wisata. Nah, saya yang nangis betul ketika melihat salah satu objek wisata mungkin yang lagi dibangun di daerah Gadog itu adalah hutannya dibelah, kemudian dibuat areal untuk jembatan gantung. Nah, bagi saya mungkin itu diperuntukkan bagi mereka yang pencinta alam. Tapi justru sikap itu sikap yang tidak mencintai alam ya. Sebagai orang yang sangat memahami ajaran leluhur, saya melihat sikap itu adalah sikap penghinaan terhadap martabatnya masyarakat orang Sunda, yang dimana dia sangat menghormati gunung yang menjadi sumber kehidupannya. Tapi kalau menurut Kang Deddy sendiri, kerusakannya sendiri sudah seperti apa sih Kang? Apakah ini benar-benar mengkhawatirkan atau justru sebenarnya memang kerusakan itu terjadi hanya di sebagian kecil saja di wilayah puncak? Iya, kerusakan alam di Jawa Barat itu hampir semuanya, nggak ada daerah yang tidak rusak. Di Bogor rusak, di Kabupaten Bandung rusak, di Bandung Barat rusak, di Garut rusak, di Tasik rusak, di Ciamis rusak,
di Kuningan rusak, ya hampir semua daerah, di Majalengka rusak, di semua daerah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu menurut saya diakibatkan oleh satu ya, tata ruang. Tata ruangnya sudah berantakan, di mana sistem penataan ruang tidak dikelola dan tidak dirancang oleh orang-orang yang betul memiliki kualifikasi, tapi cenderung para konsultannya mengikuti apa yang menjadi kehendak para pemimpinnya, kehendak DPR-nya, kehendak bupatinya, sehingga tata ruang disesuaikan dengan kehendak. Seharusnya adalah manusia menyesuaikan dengan tata ruang. Tata ruang itu tata yang sudah ada ruang, yang itu menjadi ruang alam, ruang yang membangun hubungan manusia dengan alamnya, membangun hubungan manusia dengan manusia, membangun hubungan manusia dengan ekosistemnya, yang pada akhirnya orang yang harmoni dengan itu semua, dialah orang yang bertuhan secara baik. Nah, saya berikan contoh misalnya tadi Bupati Kabupaten Bekasi ke saya curhat, misalnya, Pak, perumahan di tempat saya itu terendam sampai gentingnya. Kenapa? Karena perumahannya ada di tengah sawah. Kan sudah tahu Bekasi itu adalah rawa-rawa. Nah, di tata ruangnya tuh ada perumahan di tengah sawah. Terus kemudian di areal perkebunan, udah saya baca itu. Di areal perkebunan itu, perkebunan teh, perkebunan karet, yang paling utama ke perkebunan teh hari ini yang jadi sorotan. Itu di tata ruangnya dimungkinkan menjadi areal penambangan dan menjadi areal agrowisata. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh PTPN untuk mengeksploitasi seluruh perkebunan untuk mendapatkan press money. Ya, press money-nya dia dapat melalui satu, penambangan, dua, sewa lahan yang disebut dengan KSO dengan pihak ketiga yang disebut pariwisata. Bagaimana coba lihat di puncak-puncak kebun teh hari ini, bukan teh yang didapat, bangunan. Nah, ini kan terjadi. Nah, untuk itu makanya peristiwa banjir yang terjadi hari ini sesungguhnya kan peristiwa bagaimana mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri. Sadar nggak sih kita ini? Nah, mari kita lakukan evaluasi. Saya minta PTPN cabut rencana untuk melakukan perubahan terus perkebunan. Saya berulang-ulang ngomong, judulnya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Kalau PT Perkebunan berarti dia hidup itu dari hasil perkebunan, bukan dari hasil nyewain tanah, gitu loh. Kalau kemudian kerjanya nyewain tanah yang disebut dengan KSO, ganti deh namanya, jangan PTPN dong, PT Sewa Tanah Nasional. Lalu respon dari PTPN sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Sampai hari ini kan nggak ada tuh, ketika bencana di mana-mana terjadi, ketika saya setiap hari berani membongkar bangunan-bangunan yang itu kerjasama anak perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat dengan pihak ketiga ya, dengan para investor, kemudian membangun di lereng puncak sebuah areal seperti Disneyland ya, mungkin kalau gaya-gayaan di luar negeri ya. Nah, menjadi aneh gitu loh. Sampai sekarang nggak ada tuh, sampai sekarang PTPN memberikan statement apapun. Dan menurut saya tantang Anda semua segera keluar dari sarang Anda bicara kepada publik, minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar, lakukanlah taubat ekologi bahwa langkah-langkah Anda itu sudah merusak negara. Lalu, saya katakan ini merusak negara kok. Negara itu kan terjadi. Ingat loh, negara kita ini ada kalimat hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan, kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Apakah jangan-jangan kita semua ini yang melakukan kerusakan yang mengakibatkan tangisan manusia yang terjadi saat ini? Dan jangan lagi tangisannya sampai ke depan. Kalau memang tidak ada ataupun belum ada statement dari PTPN, lalu apa yang akan dilakukan Pemprov agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Pemprov Jabar pertama dari sisi regulasi, saya ngeluarin peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan. Hutan tidak boleh dialihfungsikan lagi, kemudian perkebunan tidak boleh dialihfungsikan lagi, daerah aliran sungai tidak boleh dialihfungsikan, rawa-rawa tidak boleh dialihfungsikan, areal pesawahan tidak boleh dialihfungsikan. Ini sebagai kunci bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pasti dimintain rekomendasi untuk perizinan. Jadi saya tidak mau lagi Provinsi Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi alih fungsi yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Saya berikan contoh misalnya di lereng
puncak saja yang itu harus jadi daerah resapan air, kan izinnya keluar gitu loh. Walaupun izinnya keluar ini antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Baik, Kang, terakhir, ini mungkin ada ribuan bahkan lebih yang menjadi korban dari banjir ataupun peralihan tata ruang ini. Apa yang akan Kang Dedi sampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan para penyelenggara kepemimpinan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang telah salah dalam menyusun tata ruang daerahnya, yang telah latah memberikan perizinan bagi perizinan perumahan, bagi perizinan sarana rekreasi, bagi perizinan kegiatan-kegiatan komersial lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Dan cara dari ketaubatan kami adalah hari Selasa kami akan berkumpul seluruh pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan Menteri ATR BPN untuk melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan kami bertaubat ingin merubah tata ruang, dikembalikan kembali pada asal mula penciptaan arah dari ditatanya Jawa Barat itu. Jadi misalnya gunung fungsinya menjadi gunung, sungai fungsinya menjadi sungai, rawa fungsinya menjadi rawa, laut fungsinya menjadi laut. Ingin kami kembali pada nilai-nilai penciptaannya. Baik. Ternyata lagu yang dimainkan oleh Kang Deddy Mulyadi judulnya Ibu Pertiwi kalangan Ismail Marzuki. Dulu sih biasanya waktu kecil saya suka menyanyikan lagu ini. Hutan, sawah, gunung, lautan, simpanan kekal. PTPN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya, PTPN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PTPN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PTPN 8 selaku pemilik sah. PTPN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PTPN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PTPN 8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PTPN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut, PTPN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya, persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi, ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PTPN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan. Syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat-sangat menantang keras kepada pihak PTPN untuk segera bertemu dengan Kang Deddy. Dan apa tujuan dari pendirian PTPN?
apakah untuk menyewakan tanah ataupun untuk perhutanan, harusnya digunakan sesuai fungsi atau namanya ya teman-teman, bapak-bapak, ibu. Dan di sini pihak Habib Rizik harusnya bersyukur ya. Dan mungkin kalaupun itu pun mohon maaf ilegal ya, harusnya dilakukan untuk ya diurusi berkas-berkas ataupun sesuai dengan jalur hukum ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.